lagi bersama saya Desi dan Mami Jane. kita kembali dalam program Big Idea dari Kabar Bursa. Ya. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol mengenai Kemarin sedikit. kali. Kemarin. Maklum nih usia nih ya. Waktu cepat berlalu, Mami, ya. Nah, kan kita bahas mengenai kehidupan agen asuransi. Kita kali ini mau bahas tentang mengenai apa nih, Mami? Gini, agen asuransi itu kan bertebaran di mana-mana ya, Des. Iya. Dari betul. berbagai perusahaan ya, Des. Betul. Terus Mami kenal salah satu orang ya, Des, yang udah melanglang buana, terus punya pengalaman yang bagus sekali. Pada waktu itu dia tuh sangat prihatin dan sedih kok. Dan dia sendiri juga agen awalnya, sekarang udah jadi leader besar. Betul. Terus sedihnya apa? Kok agen ini kok nggak punya wadah ya, Des? Iya. Nah, dan terus banyak orang yang belum tahu kan ya, terus kalau kita agen asuransi itu ada wadahnya gitu. betul. Mami. Oke. Terus udah gitu kita ngobrol-ngobrol, terus waktu Mami jadi 2016-2018 Mami jadi sekjen, Mami ketemu lagi sama bapak satu ini ya, terus Mami bilang, tahu nggak di Singapura sama di Malaysia tuh wadahnya tuh besar untuk agen asuransi. Terus kan asuransi anak-anak tuh banyak juga mempunyai kendala-kendala. Nah kalau ada wadahnya alangkah baiknya ya. Betul. Untuk para agen. Nah, kemarin juga kan kita ngobrol ya, Mam, inget nggak? Ya kan kita lagi berdua santai-santai gitu kan. Sekarang kok kita melihat kebanyakan orang tuh jualnya produk tradisional dibandingin unit link. Emang kemana sih unit link tuh, Mam? Benar nggak? Salah kaprah sebetulnya, pemikiran yang salah. Betul. Sebenarnya unit linknya sih nggak salah ya, tapi pemahaman dari orang itu yang salah. Nah mungkin kita tanya sama orang yang udah paham melanglang buana. Kita hadirkan sekarang Sandy Wong, founder dari PAAI. Inilah dia. Hai Pak Sandy. Salam jumpa, salam kenal. Dan juga big applause untuk apa? Big idea ya tadi ya. Big idea kabar bursa. Bursa, oke. Good. Sehat, Pak. Senang loh Sen Iya. ketemu kamu hari ini. Kayaknya makin glowing. Alhamdulillah, puji Tuhan. Sadu astungkara sehat. Baik. Dan dia nggak pernah berubah loh, Des. dulu. Dari dulu sampai sekarang. Ini temen Awet lama mulut gue marketing nih, nih. Mami Jen ini Mami mulut marketing aja. Emang lu kan temen gue kan, Sen. Iya, iya. Awet Gitu. muda ini, awet Iya, muda. iya. And she's always there when I have apa-apa gitu, telepon Sandy selalu datang. Siap. She's my best friend. Nah, Iya. Pak Sandy tadi tuh waktu kita ngobrol-ngobrol gitu tuh mengenai hal itu menurut Saya Pak Sandy gimana? saya sangat justru thank you dengan adanya Lewati Big Idea saya bisa menyampaikan sesuatu supaya jangan salah kaprah. Iya. Kan tadi Mam bilang ya. Singkatnya gini, sebenarnya produk itu tidak ada yang salah, baik tradisional maupun dengan unit link. Tinggal cocoknya saja buat customer. Itu yang harus kita provide ya. As sebagai consultant, sebagai agent, sebagai financial planner. Nah, sekarang saya mau menjelaskan karakteristik dari produk dulu. Kalau bicara unit link, sebenarnya unit link ini ada produk yang memang very fleksibel. Cuman jangan pernah, ini agent selalu kadang-kadang ya tidak salah juga karena dari mungkin arahan company-nya mengatakan cukup setor 10 tahun saja. Yes. Kan sering tuh kan nakapnya 10 tahun saja. No way saya bilang. Pokoknya yang kalau sudah unit link itu namanya dia harus setor terus. Seumur hidup. Seumur hidup. Selama kalau ingin mau proteksi, percis kayak handphone. Beli handphone kan cuma sekali ya. Bayar beli alat handphonenya. Tapi kuotanya perusahaannya bayar nggak tiap bulan? Bayar. Kirain cuma 10 tahun juga bayarnya. Itu yang saya mau tanamkan. Betul. Jadi itu jadi poin pertama. Poin kedua, kan belum lama ini 2 tahun semenjak pandemi kan jadi rame tuh. Ya, unit link yang diserang. Padahal yang ditutup perusahaannya bukan yang jualan unit link loh, kebanyakannya. Betul. Ya, tapi yang pas jual yang tradisional, tetapi saya juga bingung. Ini izin dapat, ya, tapi tutup. Kolaps ini perusahaan. Saya nggak sebutin secara jelas. Saya cuma inisialnya aja. WAL, KL, JS, sama yang terakhir. Tapi dia bukan perusahaan. Cuma dia ini kayak koperasi lah, IS ya. Ini berapa banyak nih korbannya? Saya bingung kok tidak berkembang, tidak bereforia.
dengan unit link yang hanya gara-gara demo. Saya sampai sekarang juga mau cari tahu siapa Sen, sih. sorry, bukan tidak euforia. Euforia juga orangnya masuk di penjara, Sen. Ini nggak tahu juga nih, Sen. Oh ya? Masuklah. Tapi sebentar, Sen, nggak dikeluarin. Nah, itu itu dia. kan peraturan dan hukumnya juga abu-abu. Correct. Nah, Pokoknya saya fokus tetap kepada agen karena saya memang membantu dan memperjuangkan haknya agen. Karena mereka itu sudah kontribusi ke negara loh. Satu, dia membuat strong keuangan buat di negara dari setiap family yang sudah merancang keuangannya. Artinya pajak. No, belum, baru dari proteksinya. Oke. Kedua, setiap kontribusi polis yang udah di-issued, ya berarti ada kontribusi ke pajak. Baik agent dapat penghasilan setor pajak ke negara, pajak penghasilan, lalu juga pajak badan. Perusahaan kan juga menjual kan juga ada profit Yes. setor ke negara. betul. You can imagine. Tetapi dalam satu hal ini biar teman-teman agen tahu. Ada beberapa agent yang dikenakan sanksi kurang bayar PPh-nya. Nah itu kenapa tuh Pak Sendi? Jadi ada dispute pada waktu itu di tahun 2009 lah. Ada apa? Semacam penafsiran yang berbeda dari masing KPP atau pelayanan pajak. Yang satu bilangnya ini sebagai karyawan. Jadi kurang bayar. Kok bisa sih ada dispute perbedaan persepsi gitu sesama? Ini kan semua tahu kan bahwa agen ya itu adalah pekerjaan profesi. Pekerjaan lepas profesi betul. iya. Tapi kenapa ada perbedaan itu? Kan namanya pelayan dari pajak kan dia juga berhak menentukan ini salah ini kurang. Tinggal kita harus berargue. Disitulah saya untuk membelanya saya mesti pakai wadah kendaraannya supaya jangan perorangan. Akhirnya saya inisiatif datanglah ke Dirjen Pajak. Dia langsung mengerti. Anda siapa? Ditanyanya. Oh ya? Tanya gitu. Oh kami dari PAAI. Dijawab sama agen pajak. Oh bukan AAJI. Oh bukan. Karena kalau AAJI itu adalah wadah untuk buat perusahaannya. Ya, kalau kami dari agennya maka kami datang. Kami keberatan kalau dipungut secara karyawan karena kami nggak digaji. Nah akhirnya diterima. At the end hasilnya adalah ketok palu itu menjadi norma. Tapi ada satu PR lagi yang saya mau sampaikan, ya udah norma tapi harus final dengan flat, jangan progresif. Ini juga ada perbedaan lagi. Coba nanti ada bilang bisa pakai pembukuan lah, yang norma yang sudah final lah. Tahu tidak bahwa ini kami pun selama 5 tahun berjuang tentu kami kan mau tarifnya 0% untuk PPN. Jadi agen asuransi udah bayar PPh, bayar lagi PPN. PPN, ya. Saya tidak mau pokoknya 0, tapi akhirnya diminta kontribusi. Kalau kontribusi oke lah kita nyumbang 1%. Namanya juga kontribusi ya. Iya, nah pertamanya juga alot karena saya tahu lah dari pihak si pejabat di Dirjen kan juga nggak boleh sembarangan mengubah itu kalau nggak ada pertimbangan. Dia minta ke BKF sampai kami datang lagi ke Badan Kebijakan Fiskal. Malah bilang, kalau agen asuransi profesi sudah mau menyumbang kontribusi ya monggo 1% itu juga nilai cukup. Betul. Bayangkan dari jumlah total triliunan, 1%-nya udah mau berapa masuk ke negara lagi. Dan finally keluarlah dari peraturan, saya juga thank you kepada Ibu Sri ya, sebagai Menkyu yang saat ini dia mengerti, ini memang tidak ada. Tapi karena kontribusi diketok palu dengan PMK 67 tahun 2022. Bayangin dari masih COVID pun saya masih berjuang 5 tahun untuk masalah PPN. Jadi urusan agen udah beres nih. Yang saya mau angkat lagi nanti saya mesti datang ke Dirjen Pajak dibuat flat kayak dulu. 10% kayak ya cukup karena udah dipungut udah cukup besar itu penghasilannya. Karena harus diakui dia harus ada biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan klien, dia mesti traktir, mau ngerekrut membina agent juga keluar duit banyak. Ya, intinya itu. Jadi biar teman-teman seagen profesi tahu bahwa namanya Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia, PAAI. Sudah masuk dengan badan resmi. Jadi teman-teman boleh buka di websitenya paai.org.id. Ya, ingat ya Gen Z dan milenial itu. Ya. Nah, Sen, Mami pengen ini ya, tahu banget lah perjuangan Sandy kayak apa ya. I'm really happy and I'm really thankful. Gini Sen, kayaknya kita juga mesti menyuarakan ini kepada para agen karena nggak semua para agen ini menyambut dengan baik PAAI ini. Oh ya? Aku iya. tahu nih Mami. Serius Pak Sandy. Kan agen kita Setuju banyak nggak, nih. Sen? Kan agen kita banyak.
menyambutnya baik tapi cuek namanya. Tapi cuek maksudnya. Maksudnya tidak bodoh amat lah. Ada tapi kalau mereka got problem, mereka datang kayak si take it for granted gitu. Yes, gini, seolah-olah si PAAI ini udah kayak apa tuh? Badan hukum yang sosial, gitu loh. Kayak LSM gitu lah. Padahal kan bukan. PAAI ini bukan LSM. PAAI ini adalah satu organisasi wadah untuk para agen. Menjembatani kalau mereka punya masalah. Jadi aduh, Mami tuh mohon banget untuk para agen di seluruh perusahaan asuransi aware dengan PAAI. Kenapa, Des, Mami bisa ngomong begini? Karena pada waktu 2016, 2018, Mami udah bilang ya, pada waktu itu kebetulan diangkat sama FPAI untuk jadi sekjen. Pada waktu pergi ke Singapura, pergi ke Malaysia, Mami lihat gila ya. Ini yang namanya wadah agen di sana itu besar banget. Pulang Mami cari si Sandy. Sen, lu tahu nggak di sana begini. Malah mereka tuh kerjasama sama government ya Sen ya. Mami cerita. Terus at the end 2019 kita diundang oleh chairman dari Afinsa ya Sen. Ingat ya? Di Bandung. Mami diundang pribadi. Terus Mami cari si Sandy. Sen, ayo ikut, kemana Mi? Kita ke Bandung. Akhirnya Mami pergi sama Sandy dan Hilda. Kita ke Bandung menemui mereka dengan harapan one day PAAI bisa masuk jadi membernya Afinsa. Dan juga one day kalau udah jadi member itu kita bisa kembali membawa agen asuransi se-Indonesia ini, se-Indonesia Sen, untuk ikut kongresnya Aplik lagi ya Sen. Nah, sekarang kan kongres Aplik itu kan Aplik apa sih Mami? Asia Pacific Life Insurance Congress. Itu membernya 11 negara. Tapi Indonesia negara itu Asia semua. Asia Pasifik. Asia Pasifik. Termasuk Australia, India, nah Filipina, nah banyak lagi yang lain gitu. Dan I'm really happy kalau satu hari PAAI bisa kuat dan bisa berjalan sampai internasional. Amin. Itu yang kita minta ya. Jadi tolonglah teman-teman bantu foundernya PAAI yang udah berdarah-darah ini kerja untuk kalian. Nah, sebetulnya Sandy juga bukan cuma PAAI. Sandy juga sekarang Sandy ini orang yang multi talenta lah kalau Mami bilang. Melanglang buana, udah kayaknya gimana lah. Aku sama Sandy aku tahu banget Sandy gimana. Desi juga tahu. Sekarang kan juga lagi rame ya San ya mengenai repricing dari unit link. Kalau menurut tanggapan Sandy itu gimana San? Atau dari PAAI sendiri? Dari PAAI sendiri. Ini saya juga urgent, beberapa perusahaan sudah minta kepada PAI untuk membuat suatu seminar ya mengenai repricing. Karena kan ini satu hal yang isu yang baru. Yang baru adalah abuse insurance hospital. Jadi gini, karena produk yang dijualkan kepada masyarakat saat ini adalah S-charge, jadi sesuai tagihan. Sesuai bill, pokoknya sesuai bill aman, kartu ajaib, pokoknya tunjuk Nah, mohon maaf nih, ini juga oknum juga. Tadi kan kalau bicara unit link, sebenarnya yang salah adalah di oknum agentnya, bisa mispresentasi. Lalu kalau yang untuk yang di repressing ini permasalahannya, karena rumah sakit tahu nih mana as a bill, itu biayanya itu beda-beda. Dicas seenak, ya bukan begini. Ya masing-masing punya polisinya. Endoskopi, bisa ada yang 15 juta, 25, 50, 75, 100 juta itu beda-beda pokoknya harga. Jadi setiap rumah sakit itu beda-beda harga? Iya. Oh my God. Ini pasti saya juga minta tolong, nanti saya akan panggil kepada Dinkes, Menkes gitu ya, supaya mengatur. Jangan sampai, karena gini, kalau ini nggak dibereskan, ya, maka saya juga minta tolong kepada OJK juga harus tahu, ya, dan panggil kami sebagai praktisi. Kan kami yang di lapangan. Kami akan sampaikan, kalau ini nggak diatur, nggak ada buku tarifnya yang standar, dicek dong sama dari Menkes. Ini wajar nggak biayanya sekian? Kalau nggak kasihan loh. Nasabah nggak ngerti. Dia pikir, toh perusahaan asuransi yang bayar. Seenaknya saja, jumlahnya sesuai. Pagi ya bayar aja. Kalau sampai meledak itu klaimnya,
Perusahaan asuransi nggak pusing kok. Dia gampang dengan nama repricing. Dia tagih kembali bahwa biaya inflasi untuk rumah sakit sudah naik 10%, 20% berapa? Dia langsung naikkan saja tambahan preminya. Jadi dibebankan kembali lagi kepada nasabah. Yang satu hal lagi yang lebih serunya itu bisnis untuk di hospital dengan mulut manis ya, memang fakta boleh di-upgrade ke VIP free. Nah, itu tuh kemarin baru nih. Ini juga teman saya. Yes. Jadi dia itu nasabah suatu company lah ya. Terus dia pergi ke Penang. That's why banyak orang kita ke Penang karena lebih murah, terus lebih terpercaya dibandingkan yang di Indonesia, dokter-dokter Indonesia katanya nggak yakin deh gitu, ya kan. Nah, terus dia pergilah ke Penang, dia berobat. Terus kemudian sampai ke Penang, dia kamarnya penuh yang untuk kelasnya yang dia punya jatahnya, limitnya. Tapi nggak bisa di-upgrade tuh Pak Sandy. Karena udah ketentuan sekarang. Kenapa tuh? Nggak, kalau nggak bisa di-upgrade, kan cuma jatah 2 hari. Ini masing-masing perusahaan beda-beda, saya nggak tahu ya. Kalau di perusahaan saya bekerja, jatah 2 hari saja sambil menunggu. Itu common kan? Common. Tapi kalau sudah lebih itu, nanti dia harus pro-rate lagi, turun. Nah, inilah yang maka saya mau pokoknya ini edukasi kepada nasabah dan kepada para agen yang supaya lebih profesional. Jangan pernah mudah untuk membuat upgrade, ya. Tapi tanya dulu standarnya kalau kelas yang satu, yang one bed one room saja itu berapa? Harganya tanya dulu. Terus kalau mau di upgrade nggak boleh lari dari harga yang sudah ditentukan dari awal. Kalau berubah nggak, itu jadi tips yang saya mau sampaikan kepada nasabah. Karena nanti bebannya juga kepada nasabah kalau repricing. Jadi jangan teriak ya. Saya pesan loh para nasabah dan para agen, mohon sampaikan isu ini. Dengan Anda punya kartu bukan berarti Anda seenaknya juga gunakan lalu nggak nanya dulu. Pernah nasabah saya tuh, iya Pak Sandi tolong ini, saya langsung bilang, berapa biayanya tanya dulu. Karena nanti akan dikenakan presentasinya berbeda juga dari histori klaim Anda. Ya, di luar negeri itu sudah begitu. Ada histori klaim tinggi, dia kena beban ke nasabah. Untuk yang general juga saya mau sampaikan nih kepada AAUI ya. Itu kalau di luar negeri itu histori mereka tuh kecatat tuh langsung itu mobil nggak akan lari. Klaim rasionya. Ya, klaim rasio ada, tarif untuk preminya udah pasti lebih di atas rata-rata karena udah pernah klaim. Apalagi mobil yang di atas 5 tahun. Ya, itu lebih lagi udah usia. Nah, satu hal itu saya mau nyampaikan, kita juga harus melindungi perusahaan. Ya. Saya kalau mau ngomong gini jangan salah kaprah ya. Saya membuat wadah ini supaya lebih profesional dan juga untuk win-win. Sehingga OJK pun, regulator pun, kayak perpajakan nggak usah pusing. Ada perwakilan yang saya mengerti bagaimana supaya ini win-win. Ya, kayak repricing saya mau bantu. Intinya gini, perusahaan sudah tahu. Yang bisa wadah yang paling aman dan itu yang netral ya dari PAI. Karena dia wadah seluruh agen dari berbagai merek. Jadi kami nggak saling menyerang, menjatuh, enggak. Memang problem sama kok. Hal yang sama kita harus gotong sama-sama jadi lebih ringan. Ya halo, saya pesan kayak gitu ya. Jadi nanti kepada OJK. Dan satu hal, saya baru ketemu dengan Pak Yulius Bayangkara, Ketua D yang saat ini. Dia juga tahu problemnya. Dia minta, ayo Pak Sandi, tingkatkanlah juga untuk profesi agen. Kan jumlahnya sampai ada 1,5 juta loh. Iya, betul. 1,5 juta ini kan mesti diatur. Kan banyak se-Indonesia kan. Iya. Apalagi sekarang bonus demografi Indonesia adalah anak-anak milenial. Milenial, Gen X, Gen Z, Gen Y, Gen A kayak ya. Ini yang perlu kita bantu, kita akomodir. Mereka jarang yang mau mengambil untuk insurance dulu. Itu udah ke berapa urutan prioritasnya, udah pasti. Di sinilah kita harus bantu supaya apa? Jangan sampai loh orang tua udah gedein. Saya mau nanya nih kepada para host nih ya. Bisa nggak sih anak-anak milenial terkena serangan jantung, stroke, cancer? Bisa. Jangan ngomong Sen. Bisa. Nih ya, Kemarin kita lagi bahas juga. Kemarin kita bahas sama Desi. Jangan kepikir lu udah olahraga, terus lu nggak bisa kena sakit. Iya, karena makannya sembarangan. Makannya sembarangan. Ini contoh, anakku punya temen. One day dia bilang, Mam, temenku meninggal loh, abis main sepeda. Terus dia rasa capek. Dia itu masuk di berita deh. Dia stop di depan gedung, salah satu gedung mall di Jakarta Selatan. Dia taruh sepedanya, dia duduk, dia terkulai, blek, gone. Jantung udah pasti. Udah pasti ya. Terus ada yang satu lagi, usianya waktu itu 34 tahun. Dia kena stroke. Itu stroke
bukan main gitu loh, Stan. Udah badannya gede, dia kena stroke dan itu sampai sedih banget deh. Nah, dan dia waktu itu anak itu nggak punya insurance, tapi adiknya ada insurance, adiknya kena CA, San. Dia cuma berdua. Mudah-mudah loh semuanya ya. Oke. Mudah-mudah naik. Itu loh, San. Saya menarik tadi Mam bilang udah olahraga sehat ya, tetap aja bisa kena. Ya namanya penyakit mah kagak mau tahu. Dia mau nemplok kepada siapa ya nemplok. Itu yang saya tanamkan. Waktu saya lagi edukasi ya di anak-anak mahasiswa tuh, oh itu mah penyakit yang masih jauh sekali Pak Sandi. Oh, numpang tanya, kalau kayak gitu dokter anak ada nggak ya? Dia pada diem semua tuh. Saya tanya lagi nih, bahasa Indonesia jelas nggak? Ada nggak dokter anak? Lalu pada antri nggak? Ada Pak. Lah ya maka dari itu, anak-anak aja bisa kena penyakit ya. Saya bilangin, kalian masih muda ya. Tua belum tentu loh gue bilang. Baru pada ngeh. Tetapi kan masalah ini fulus. Nah inilah bagaimana kita harus kreatifnya seorang agent. Caranya gimana mereka bisa kenikmatan yang dia apa yang harus spend, tidak tergerus uangnya untuk di spend ini. Nah itu mesti ada caranya dengan kita mesti buka ide-ide apa. Kenapa Mem? Sandy, mereka lebih enak kali beli rokok daripada nabung untuk asuransinya ya. Flexing, Mami, flexing. Makanya gue dia bilang, Mam, maksud saya apa yang sudah dilakukan tuh saya nggak mau ambil jatah itu kurangi, nggak mungkin dia mau. Dia gimana caranya? Jadi saya selalu edukasi gini. Saya karena sebagai bisnis, saya akan bilang, saya akan berbagi polis. Jadi awal perdana saya akan berikan satu polis uang untuk premi pertamanya saja. Tapi untuk kelanjutan saya tinggal ngomong, ini aja just technique idea. Bagilah polis ke teman-teman Anda 4. Maka Anda akan dapat, saya kasih contoh, Anda akan dapatkan duit 250.000 loh. Ya. Contoh per orang, kalau dapat 4 berapa? 1 juta. Nah artinya Anda kalau spend 500.000 buat polis, 500 menambah income loh. Belum lagi ya, ada lagi. 4 ini nih kan kepikiran, oh lu dapat polisnya oke dibagi, terus dapat lagi uang ya. Gue juga mau dong. Monggo, silakan beritahu ketemu sama keluarga. Karena semua kalau saling. Jadi anak-anak yang middle, ya middle low malah saya katakan, mereka bisa mampu memiliki polis. Karena apa? Saling ajak mengajak, memberikan itu. Terus ada konsep ada yang nanya, wah ini kayak multi level dong. Halo Kemon ya, semua di dunia ini adalah multi level. Cuma ada 2. Belakangnya kan MLM-nya. Yang satu, yang satunya manajemen, yang satunya marketing. Nah, kalau yang manajemen, contoh ya, saya sendiri nggak tahu loh, yang kayak kabar bursa itu pasti udah ada presidennya dong. Ya, di bawah presiden pasti kan dia punya ada direkturnya siapa ini. Habis direktur nanti udah ada lagi wakil direktur, wadirnya. Baru manajernya sama ini. Sampai hari ini tuh ada tuh gue sebutnya namanya Carlos dia tuh ya. Yang manggil gue, yang nyapa gue, yang support gitu ya. Itu pasti gue nggak tahu di level berapa. Numpang nanya apakah mereka semua tahu nggak income-nya berapa dan sampai ke atas. Tuh sama ada kameramennya, sampai ada editingnya. Ayo tahu nggak? Sampai ke gaji presiden tahu nggak pada? Ya enggak dong. Pasti nggak tahu. Itu kan secret. Secret. Nah intinya perbedaannya sesungguhnya multi level. Satu manajemen yang tertutup, kalau yang marketing kita terbuka berapa income-nya dapat. Dan saya beritahu sehingga memberi semangat untuk jalan ini. Jadi sebenarnya masing-masing pilah yang sudah ada di dunia ini ya tinggal pilihan. Menarik ya. Jadi kalau dia bilang multi level ini nggak ada semuanya baik kok saya bilang. Itu kan tadi kan kamu bilang pada waktu pertama dikasih polis secara gratis. Tapi saya nggak bilang gratis. Saya berbagi 1 kali saja. Kalau gratis gue bayar di awal saja loh. Jangan loh. Karena saya modalnya baik. Coba lihat. Harusnya Pak Jokowi itu thank you banget loh kepada saya. Bayangin, udah mendidik masyarakat, pajak gua udah keluarin bayar PPN. Kalau tahun ini namanya Wong Sandi sudah berkontribusi, panggil sebelum dia selesai itu kan undang. Tolong dong sampein. Jangan Pak Jokowi, jangan Pak Prabowo. Dua-duanya maksud gua. Ini khususnya aja deh untuk datang ngomong. Oh iya boleh, good idea. Ya kan satu kan dibagi ya. After that kan dia harus berpikir dong gimana caranya dia membayar premi selanjutnya. Betul kan? Nah, tapi ada orang yang mengucapkan, lu dapat gratis loh. Nah itu yang salah kaprah. Beda ya? Bahasanya. Itu kalau dia mau gampang, dana gratis enggak. Saya nggak didik orang gratis, saya bantu perdana. Tetapi satu hal lagi, Sen, jangan lupa
whatever you kasih Gimana? orang dengan oke, aku bayarin kamu. Kamu harus berpikir selanjutnya. Kan dia harus ada sense of business dong. Yes. Kalau dia nggak punya sense of business itu tidak akan berjalan. Ya. Tetapi juga jangan lupa ya Sen, sistem daripada keagenan. Ya kan, kalau nggak buat apa tuh Sen? Gue capek-capek bawa tuh dari Texas Kinder Brothers tuh gitu nggak dipakai Sen, nggak diaplikasikan gitu loh Sen. Jadi itu juga jangan keluar dari jalur maksud Mami. Jadi orang kan jadi agen, dia tidak mau terus-terusan jadi agen kan Sen. Dia harus bertumbuh kan jadi leader kan. Dia bertumbuh harus menjadi berbisnis partner, menjadi ya, partner bisnis yang bagus dan mempunyai kaki yang gede, mempunyai passive income. Nah itu kan semua dari sistem. Nah itu mungkin juga harus diedukasikan Sen kepada mereka. Jadi nggak cuman berjual pada awal, tapi harus itu. Ini yang saya mau tanamkan lagi menyambung nih dari agent sampai jadi leader bahkan jadi besar ya. Kan juga lagi ramai masalah poaching. Ingat nggak? Kan nyamber lagi ke sana ya. Maka kalau mau ngomong ini nggak ada habis-habisnya loh. Aduh, tetapi saya mesti bereskan lagi. Ini problem lagi. Tetapi itu problem datangnya ke PAI lagi kan. Tapi kalau suruh bayar member, tau nggak? Cuma 100.000 setahun, 100.000 aja. Gue sampai malu loh. Malu minta. Nggak setahun. Setahun nggak mau nanti saya mau kan nggak ada yang mau bayar kan? Susah bukan ada agent yang berattitude yang mau bayar dan berterima kasih ada. Kalau saya katakan nggak, sebenarnya nggak semuanya agent seperti itu. Sekarang membernya udah berapa Pak Sandy? Belum banyak lah, baru 2.000 menjadi ke 3.000. Jadi satu ya. Baru mau menjadi 3.000. Iya, dari udah 8 tahun loh. 8 tahun. You can imagine saya. Gila, terus kalau bilang saya sosialisasi, perasaan gue ada sosialisasi loh. Oh, kita bersosialisasi udah terus, kapan? Udah waktu ulang Nah ini ada mamiku juga bantu di ulang tahun kedua, dia yang bantu saya loh. Aku yang bantu. Tapi ini mau ulang tahun ke-9? Ke-8. Nah, ini kan 8 lagi. Di Oktober. Tanggal 10 Oktober. Enggak, ininya. Tapi untuk ulang tahun tetap tanggal 28 Oktober. Pas waktu Sumpah Pemuda. Pas Sumpah Pemuda saya memang launchingnya. Kita waktu itu ulang tahun kedua Sen, ayo Sen bikin kita di Bellagio loh. Di Bellagio. Bukan kedua, ketiga Mam. 2018. Iya, berarti ketiga benar. Ketiga. 16, 17, 18 ya ketiga. Iya, ketiga. Terus ya, benar. kita bawa waktu itu waris ya Sen ya. Yes, hak waris lagi. Hak waris. Kita suarakan hak waris karena waris itu kan itu penting ya Sen. Nah orang tuh nggak aware kadang-kadang gitu loh. Nanti ada bidangnya saya panggil ahlinya yang waris supaya saya nggak salah ngomong. Ada apa-apa saya lalu kolaps dengan orang yang mengerti waris. Lebih teknikal Yan Peter boleh kayak tadi. Udah ngomong sih sama Yan Peter. Yan Peter ya. Udah ngomong karena dia kan memang sehari-hari itu ahlinya dan law firmnya, teknikalnya. Karena dia memang sehari-hari menangani problem-problem itu. Memperkecil kok menjadi ributan tuntutan untuk warisan. Kasihan loh anak sampai orang tua. Oh itu udah. Itu kemarin kita ngobrol. Oh iya. Oh iya. Nah nyambung kan? Nyambung. Tapi kembali kepada coaching ya. Ini sama mindset pesan aja. Intinya gini. Janganlah selalu dilemparkan kepada kami juga problemnya. PAI-nya. Karena memang setiap ada masalah selalu Pak Sandi nama saya masih ditahan, di freeze kayak digantung, whatever pokoknya istilah nama itu masih tercantum. Nyangkut. Bahkan saya udah minta tolong sama AAJ. Tunggu dulu, yang problem. Sorry Pak, ini nyangkutnya di AAJI maksudnya nama? Iya. Bukan AAJ, tapi kan tadi ada lagi subnya itu ke perusahaan masing-masing yang dipercaya oleh AAJI. Ini kinerjanya udah bagus, saya suka. Ya, maka saya ngomongin kepada Pak Togar untuk step ini saya sistemkan selalu ke Pak Togar saja, ke email biar tahu kondisi agen. Ya, nah permasalahannya buat saya, kalau saya misalnya contoh ya, kalau ada tim saya pindah, saya nggak akan marah kepada yang merekrutnya. Saya hanya akan introspeksi diri saya. Mengapa tim saya kok bisa pindah? Yang tadi Mam bilang leader harus bagaimana membina timnya, anak-anaknya itu. Nah, lalu pas yang datang saya nanya dia, tuh nama saya masih nyangkut. Terus saya gampang aja ngomong. Yang paling penting lu beresin hutang kalau ada kewajiban lu, lalu tinggal pindah baru. Betul. Ya jangan lu mau maaf, lu udah ambil uang dari sini, cuma jadi saya kalau bicara profesi saya harus netral. Karena jangan hanya menekan kepada perusahaan yang nggak bisa. Kalau emang dari member kami yang melakukan tidak wise, dia cuma ngambil uang lalu kabur ambil uang, itu kan bukan ambil uang kan company, maksudnya membantu untuk operasional membesarkan bisnisnya di tempat yang dia ambil uangnya. Itu poin yang saya mau sampaikan ya.
Karena juga saya tahu. Sandy ini halus loh ngomongnya. Dikasih uang, mengambil uang. Ya kadang-kadang ya kalau mami, sorry karena I'm not agent anymore ya. Yeah. Jadi agen itu kadang-kadang gini, dia lihat gue pindah aja deh, karena gue di sana dapat duit gede, bodoh amat. Tapi nggak sadar loh, dia meninggalkan uang berapa, overriding dia. Klien yang dia bawa, terus itu berapa? Ya, itu saya juga menyampaikan. Itu kan langsung stop digunting. Saya juga dibilangin, saya sebenarnya tadi sudah saya juga akan mau ngomong kepada OJK, biar mengaturnya dengan baik dan benar. Artinya gini, bisnis yang sudah ada, ya tetapnya diberikan kalau emang dia mau pindah. Sehingga nggak akan jadi twisting. Pokoknya kalau udah ke poaching nanti ke twisting, ke churning, macam-macam tuh banyak urutannya. Iya. Sorry nih. Tadi kan dibahas terus OJK. Kita tahu ya negara kita nih. Iya kan dia diberikan otoritasnya, badan hukum. Iya. Nah, OJK sendiri nih Pak Sandy melihat dari wadah PAI itu tanggapannya bagaimana mengenai hal saya nggak mau banyak ngomong dulu. Hal yang udah ada terjadi. Saya sudah ngomong yang terjadi contoh gini. Masalah kontrak agen aja juga OJK tahu bahwa agen itu posisi yang lemah. Agen itu kesian sebenarnya, San. Sampai OJK-nya nih staffnya ngomong kepada saya, Pak Sandi kok agen-agen mau tanda tangan semua kontrak ya. Yang maksud Bapak apa? Yang whatever reason ya, apapun. Ya, boleh diberhentikan. Kata-katanya sih bagus. Kedua belah pihak bisa memutuskan sepihak. Kan bagus dong, kedua belah pihak. Dan itu ada dalam kontrak? Ada dalam kontrak. Tapi bunyinya apa? Apapun bisa diberhentikan sepihak. Jadi kami sebagai agen bisa, perusahaan juga bisa. Lah, kalau kita sudah berikan bisnis tuh kita diberhentiin aja. Kan kita yang mati. Betul. Dan malah waktu itu saya masih ingat Pak Firdaus Jalani yang sangat mengerti carut-marutnya keagenan, dia ngerti. Saya ingat waktu dia ngomong kepada saya, Pak Sandi nanti kalau PAI sudah besar, janganlah eksodus katanya. Nah kan tetap masalah poaching. Terus saya ketawa, Pak Firdaus, saya nanya dong, di industri asuransi di Indonesia ini kebanyakan brand system atau agency? Dia jawabnya pintar. Dia nggak jawab, dia balik, Pak Sandi sekarang agent, tanda tangan kontraknya sama siapa? Ya saya ketawa dong. Ini Bapak ini sebenarnya OJK atau apa? Dia sambil ketawa nyengir-nyengir. Saya kurangin saja kartu AAJ saya nih. Kontrak saya masih sama perusahaan ABC Life. Ya kan? Oh iya. Berarti masih sama perusahaan. Dan tahu nggak Pak, kalau agency modelnya kan dari sendiri. Dia bangun. Dia training, rekrut dulu, training, latih, nemenin di lapangan. Itu semuanya cost bukan? Iya. Si leader itu cost. Bukan sudah jadi, itulah haknya dia untuk dinikmatin. Untuk passive income yang tadi Mami bilang. Oke? Once dia digunting sendirian, yang suffer duluan perusahaan atau si agency leader ini? Agency leader lah. Ya kalau dari makanya Pak Firdaus sadar. Iya, penjelasannya Pak Sandy ya agen. Ya agen ya. Saya tadi ngomong saya fakta. Langsung yang 6 bulan masa tunggu dicoret. Hanya 1 bulan saja. 1 bulan. Itu perjuangan saya juga. Jadi itu cikal bakalnya ya. Iya dong, kalau kasihan dong agent. Itu aku puji loh Pak Firdaus Jalani itu mengerti banget ya. Mengerti situasinya. Karena gini, pada waktu yang sebelumnya nih, Sen, ingat nggak waktu kita aplik di Bali nih, Sen? Gua kan jalan tuh sama si pengusaha penguasa yang udah sekarang ada di sama penguasa beda Mami. Iya. Mirip-mirip ya, tapi totally beda loh. Maklum lah sama gue. Terus penguasa, tapi sekarang dia udah ada di kamar mana gue nggak mau sebut ya. Terus gue bilang gini, ngomongnya gimana ini kita? Pak, kenapa sih agen itu harus nunggu sampai 6 bulan? Kenapa sih nggak dipendek aja? Itu kan haknya dia kalau dia mau pindah, Pak. Emang AAJI kasih gaji ya, Pak, sebagai pengganti? Tahu nggak dia jawabnya apa? Oh, dia samping sebel kali, dia pikir, nih ibu mentang-mentang jalan sama gue, sama menteri, sama segala orang pemerintah bisa ngomong. Terus itu ambil kesempatan kali dia. Tapi emang gue sengaja gitu mau ngomong sama dia. Karena momennya pas. Momennya pas. Terus dia bilang gini, nggak bisa Bu. Itu adalah seperti Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45. Emang undang-undang itu siapa yang bikin ya Pak? Aku jadi bingung. Lah agen dia kerja sendiri. Dia cuma nggak kerja dapat gaji loh Pak. Dia cuma dapat komisi. Terus dia nggak boleh pindah. Aduh kesian amat ya Pak. Kita nih agen-agen asuransi.
And Gitulah, after Mam. Pak Jailani naik kan. Nah setelah Pak Jailani Ya, naik saya sampaikan problemnya, dia Sandy, mengerti. Itu dia maksudnya gini, kadang-kadang ya, karena kan nggak semua orang juga backgroundnya dari insurance Betul, yang di OJK. Saya sih sangat mengerti. Saya apapun saya juga tunduk dan respect. Karena kan Ya. setiap orang yang udah diberikan itu, kami juga tetap Swan selalu memberikan masukan-masukan. Jangan sampai lo member saya nanti sampai demo-demo, saya nggak mau. Saya udah tahan. Yang masalah pajak saya bilangin, jangan sampai nanti, mereka udah mau demo, saya tahan, redam. Sekarang nanti yang masalah yang represi ini kan agen yang ditekan, unit link juga ditekan ya. Iya, ngelihatnya kesian lu San. Ya mau gimana? Tapi itulah. Ditekan perusahaan, Untung ditekan saya punya nasabah. mentor loh saya. Dan mentor itu is legend sekali, seorang ibu. Tahu siapa mentornya? Waktu saya nonton, waktu penerbangan pulang, saya iseng pencet di layar TV. Udah capek ya, saya mikir yang Indonesia cuma Raden Ajeng Kartini. Saya nonton itu pada saat dia mau dipaksa kawin, dia berjuang untuk hak kaum wanitanya. Saya nangisnya kenapa? Dia lagi berjuang untuk kaumnya, kaum wanitanya malah yang neken. Ya, Saya menangisnya, saya dapat poinnya apa? Oh iya, nggak ada apa sih yang gratis, take for granted gitu ya. Iya, Harus berjuang, ya benar. Harus berjuang. Gue berjuang. Oh ini yang maksud lu ya. Nangis itu saya mengerti, nangis yang itu poin saya dapetin adalah saya harus berjuang. Walaupun agen-agen itu bukan nggak bantu, ya cuek bebek aja, cuek baby. Tapi cuek baby. dia Sandy Akhirnya, selalu datangkan ke Mami, Mam gini, Iya, kayak Mam poin gini. ini kesempatan, Terus bilang Sen, Mak, kamu tahu kan Mami itu selalu mau mengangkat PAAI, ya karena Mami tahu begitu pentingnya wadah ini. Ya, sekali lagi para agen di seluruh Indonesia dari berbagai perusahaan manapun juga dukung PAAI. Karena kalian perlu wadah. Kalian harus bersaing seperti di Singapura dan di Malaysia. Bahkan one day kalau misalnya PAAI bisa bekerja dengan pemerintah seperti di Singapura, mereka kontribusi kepada pemerintah. Kayak BPJS-nya, ya BPJS kita lah ya di Indonesia. Nah di Singapura juga ada itu. Setiap weekend itu para agen itu membantu pemerintah. Untuk itu. Itu saya lagi bikin programnya, saya mulai ngomong pada kata lakukan gitu. Dan aku bilang sama Sandy, pokoknya Mami nggak akan berhenti untuk membantu kamu dalam hal apapun juga di dalam PAAI. Mami, Pak Sandy sebenarnya adalah profesi agen itu harus benar-benar yang menjalankan harus benar-benar menghargai profesinya dia sendiri. Yes. Jadi dia aware dengan dan di wadahnya yang sudah berjuang, mereka tanpa sadar sudah menikmati perjuangan itu. Ya. Yang saya mau sampaikan ini, janganlah pernah bertanya apa yang sudah diperbuat PAAI, tapi bertanyalah apa yang sudah keperbuat untuk PAAI. Apa yang sudah saya lakukan untuk PAAI. Yes. Jadi harus ada peran serta. Gak cuma hanya segelintir orang saja yang sibuk, kan kasihan. Jangan ada masalah langsung. Ada masalah barunya. Nggak, saya bingung loh. Kalau ada masalah, carinya Nawang Sandi Surya hebat loh. Wah, saya nggak tahu dia bisa nyari. Ya karena kamu founder, San. Ya tapi kan gue bukan selebgram kali. Ya tapi lu founder, lu harus akuin. Sekarang gini, semua orang ya di Financial Planner Asosiasi Indonesia, ya FPAI juga mau carinya siapa? Wong Sandy. Dia nggak lihat ketuanya siapa sekarang, no. Dia selalu carinya Wong Sandy. Jadi lu mau lari kemanapun nggak bisa, Sen. Oke, Mami. Ya. Kalau gitu, Pak Sandy sendiri mau menghimbau kepada teman-teman kita ya dengan situasi yang sekarang ini dari PAI kepada teman-teman kita apa? Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Big Ideal kabar Bursa ya, teman-teman para profesi untuk agen asuransi datanglah kepada websitenya dulu, yaitu paai.or.id. Dan setiap Jumat, setiap member kami ada memberikan pelatihan, memberikan peningkatan profesi dan knowledge, informasi supaya Anda tetap update terus, kan produk juga update terus, ya. Gampang, cuma klik www.paai.or.id dan hanya membernya 100.000 saja untuk per tahun. Ya. Itu yang saya mau sampaikan. Saya mau sampai dulu tapi ya pembicaraan ini. Silakan. Hari ini kan kita bahas yang pertama adalah yang mengenai unit link ya pertama. Betul. Jadi unit link bukan masalah produknya. Ya, saya sudah roadshow 4 kota bersama kerjasama dengan AAJI ya. Kebetulan AAJI sangat mengerti, kita sebagai praktisi dia minta bantu kerjasama untuk roadshow di 4 kota. Kenapa?
Contoh di Jakarta, Lampung, Medan, Surabaya. Mengapa kota Lampung, Medan juga diminta ya? Jujur saja, tanda kutip, ini yang bikin, ya 4 kota lah, itu fraud claimnya besar. Yes. Mau langsung ya saja lu ya. Yes, I know. Naiknya luar biasa, itu fraud claim mafia. Jadi siapa sama ada para profesi, banyak. jangan seneng dulu kalau ada orang datang, gue mau beli polis. Tiba-tiba dia mau beli polis rumah sakit yang gede-gede ya. Lu harus lacak, kita harus jaga perusahaan kita. Takutnya cuci duit ya. Banyak gitu. Satu itu. Yang kedua kan kita bicara masalah habis unit link poaching. Repricing dulu. Repricing. Nah, repricing teman-teman jangan, Anda harus tahu berapa biayanya, make sure dari awal. Kalau mau upgrade boleh kalau dikasih. Make sure dulu, lihat minta tarifnya berapa. Ya karena itu semua nanti akhirnya balik beban kepada nasabah. Ya, itu poin yang kedua. Yang ketiga, poaching. Anda kalau mau pindah, monggo. Jangan merusak sistem yang ada di industri ini. Jangan tarik-menarik. Ya, saya sudah ngalamin peristiwa ini emang menyakitkan. Saya mengerti itu. Lebih baik bangunlah kepada rekrut ke teman-teman kita yang di demografi kita. Menurut saya kan ada Gen Y, Gen Z, ya, Gen A. Ya. Ini anak-anak milenial cukup dibantu untuk diedukasi. Nah, 3 hal ini industri kita akan maju. Itu pesan dari saya. Terima kasih. Oke. Thank you. Ini biasa benar-benar ya. Ini benar-benar menginspirasi sekali ya. Semoga benar-benar. teman-teman Gen Z dan milenial dan teman-teman di luar sana juga lebih lagi tahu ya, lebih teredukasi lagi, lebih wawasannya terbuka lagi. Tunggu dulu sebelum kita tutup. Nanti PAAI akan ulang tahun ya. Iya. Di bulan Oktober tanggal 10 kita beracara di Menara Batavia. Sama ada hibridnya Zoom. Aku izin ya, nanti aku akan panggil Harold sebagai ketua ulang tahunnya PAAI ya. Untuk bicara di sini ya. Terima kasih. Saya sampaikan deh. Thank you. Oke. Semoga semuanya ini menginspirasi teman-teman Gen Z dan milenial. Dan jangan lupa, di mana Mami kalau mau melihatnya? Kita cari Big Idea di kabarbursa.com. Jangan lupa subscribe, dan like, share, serta komen. Karena penting banget buat kita semua ya, komen-komen Anda yang sangat luar biasa. Oke? Kalau gitu kita pamit. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.